Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali bersama saya Abah Uing di Padepokan Rasanya Lindung, Majelis Silaturahim, Sholawat dan Zikir. Untuk kali ini saya akan men-share sebuah keilmuan yang tentunya sangat dahsyat bagi diri saya pribadi, yaitu keilmuan pelet gendam jarak jauh dan dekat. Dan ilmu ini pun bisa mempengaruhi pikiran orang lain secara jarak jauh. Ilmu ini simple, tidak perlu tirakat-tirakat yang berat atau seperti apa, hanya melakukan penyelarasan saja selama 7 hari sudah cukup, waktunya tengah malam. Untuk keilmuan ini asmanya pun hanya pendek, super pendek, cukup 2 kata. Tapi jangan salah, keilmuan ini sangat menurut saya luar biasa. Langsung aktif mempengaruhi pikiran orang lewat jarak jauh. Jadi keilmuan ini bisa menggunakan media foto atau media visualisasi atau jalan pikiran kita membayangkan target. Kalau tidak pakai cara media pakaian, baju, ya menurut saya itu sangat ribet kalau untuk memakai media. Gunakan saja seperti foto, dan bisa juga menggunakan visualisasi Anda. Jadi ilmu ini bisa juga untuk permainan gendam, salaman, tepakan. Nah, nanti untuk hal seperti itu tergantung skill kita masing-masing. Karena keilmuan ini ketika sudah masuk, jika kita tidak melatih, tidak akan bisa. Namun energinya sangat akan terasa sekali. Jadi saya tidak mau panjang lebar, karena malam ini, karena dibuat video ini pada saat malam hari, jadi akan membuat 2 video langsung sekaligus, namun dengan konteks yang berbeda. Jadi langsung saja asmanya silakan dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. La maujudan illallah. La maujudan illallah. Silakan dicatat. Saya ulangi. La maujudan illallah. Cukup 2 kata. Jadi jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar videonya bisa berkembang. Dan juga jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan di kolom komentar. Dipertanyakan saja. Nanti untuk asmanya ini dibaca sebanyak 1111 selama 7 malam. Untuk dilakukannya selama 7 malam berturut-turut, tidak boleh putus. Karena mengapa tidak putus? Untuk menjaga sebuah keilmuan itu agar istiqomah. Insya Allah ilmu ini bisa langsung dipraktekkan dimanapun dan kapanpun. Makanya untuk keilmuan ini saya sangat sekali menyarankan kepada para kawan-kawanku, sahabat-sahabatku untuk mengetesnya kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Mengapa demikian? Ya karena bertujuan agar kita mengetahui reaksi dari keilmuan tersebut. Seumpama ketika kalian selesai, kalian mengetesnya melalui jarak jauh. Lalu kalian mengontrol
keilmuan itu kena atau tidak, sudah dapat dipastikan tidak akan pernah tahu reaksinya. Kalau orang terdekat kan mungkin hanya teman, itu sih intinya mau laki-laki ataupun perempuan bebas. Yang jelas teman dekat dulu dan beritahu dia bahwa kalian ingin menguji atau ada sebuah keilmuan yang ingin dites, maksudnya tajrib atau berhasil atau tidak. Tujuannya hanya seperti itu. Minimal untuk membuat dia ngantuk tertidur, kita bacakan asmanya, ada atau tidak. Jadi untuk menambah keyakinan kita, kepedean, nanti skill dari setiap orang itu akan berbeda-beda dari orangnya masing-masing juga. Jadi setiap orang tidak akan sama, karena potensi manusia itu sudah jelas berbeda-beda, walaupun memang setiap manusia itu memiliki potensi. Jadi alangkah baiknya dilakukan dengan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Ini pun saya memohon maaf, agak sedikit pengen ngerokok gitu ya. Jadi untuk keilmuannya ini cukup dibaca 3 kali atau 7 kali. Contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang target di hadapan kalian niatkan terlebih dahulu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat untuk menggendam seseorang tersebut. Jadi karena dia tertidur, atau berikanlah efek ngantuk, atau berikanlah efek linglung diantaranya salah satu. Lalu tarik nafas, tahan, baca asmanya la maujudan ilallah, la maujudan ilallah, la maujudan ilallah sebanyak 3 atau 7 kali. 3 atau 7 kali. Ketika kalian saat itu sambil menahan nafas, hembuskan pelan-pelan. Namun sambil mengeluarkan kata perintah yang tadi kalian niatkan. Contohnya jika kalian memberi arahan untuk tidur, kalian hembuskan tidur, 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 seterusnya sampai nafas kalian buang habis. Jadi hembuskannya pelan-pelan saja. Itu langsung reaksi loh. Nanti silahkan dicoba. Untuk gendam ya juga sama. Atau ya terkadang ketika kita berada di rumah, terkadang ada seseorang yang berkunjung ke rumah kita, namun kita pada saat itu keadaannya sedang ngantuk atau memang lagi ingin sendiri. Contohnya seperti itu aja. Nanti kalian bacakan saja, walaupun posisinya di kamar, jadi ruang tamu. Kalian tarik nafas, tahan, sebutkan kata perintahnya. Namun harus diingat, jangan lupa sebutkan kata perintahnya dan atau niat terlebih dahulu sebelumnya. Diawali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi simpel saja, untuk apapun bisa dipraktekkan. Makanya mengapa saya mengarahkan kepada saudara-saudaraku sekalian, kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, ya tujuannya hanya satu, untuk menambah keyakinan. Sebetulnya masih banyak keilmuan-keilmuan yang lain di seputar asmara, gendam atau pelet. Ya contohnya seperti yang banyak pernah booming juga di wilayah spiritual, dari ilmu gendam, ilmu pelet gendam, Raja Oyot Mimang. Ketika kalian sudah menguasai itu sangat luar biasa, namun memang karena bacaannya panjang sekali, tapi tidak ada salahnya jika nanti kalian coba. Sepanjangnya bacaan pasti kalian hafal menurut saya, karena metodenya saja kalian tidak bisa, tata cara penghafalan itu. Untuk cara menghafal pun ada triknya. Menurut saya tidak butuh waktu lama, walaupun banyak, pasti 1 hari 2 hari hafal. Raja Gendam Oyot Mimang ini ya seperti contoh, ini akar. Oyot itu dalam bahasa Jawa bisa diarti katakan sebagai akar.
Untuk wilayah-wilayah lain mungkin bisa oyot itu bisa disebut bapak atau ibunya nenek. Jadi ya sangat tua. Apakah bisa dipraktekkan? Sangat bisa. Apa tuh? Banyak. Nanti akan bermunculan pelet senyuman pengantin, kabut sutra. Oh, itu ilmu-ilmu terbaik menurut saya, karena tidak ada keilmuan yang tidak bisa dipraktekkan. Seluruhnya bisa. Hanya saja mungkin tata caranya dan keilmuannya belum menyatu. Yang harus dipikirkan itu keistiqomahan, menuruti apa yang diarahkan oleh sang pemberi jasa. Ikuti dulu arahannya, jangan terburu-buru, santai saja. 7 hari bukan waktu yang lama. Mungkin kadang-kadang ada yang bertanya, mengapa sih harus 7 hari? Boleh puasa atau tidak? Justru saya kasih yang ringan. Saya sudah niatkan kepada Allah agar ilmu ini dapat dipermudah. Dan alhamdulillah seluruhnya juga seseorang tersebut melalui nurani saya mengijazahkan kepada seseorang yang pernah datang ke sini, bahkan bukan 1 atau 2, sudah banyak juga. Alhamdulillah semuanya telah menguasai walaupun tanpa puasa. Jadi jangan pernah bilang gak bakalan maju. Dicoba, tidak ada salahnya. Kalau memang puasa ya silakan mengikuti dulu perjalanan saya memuasai keilmuan ini selama 40 hari. Justru kalian ini saya permudah agar ya simple, karena orang-orang sekarang banyak nyari yang simple. Tapi untuk konten selanjutnya saya akan selang-seling nanti dari ilmu asmara, dari seputar asmara ke ilmu pengobatan. Ada tangan malaikat, jadi bukan jari malaikat atau jari setrum, jari listrik ya. Jadi ini murni dari energi metafisika diri kita. Jadi akan keluar penyembuhan. Itu ilmu-ilmu simpel lah intinya, yang langsung bisa dilanjutkan atau dibuktikan insya Allah ke depannya. Jadi jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar videonya bisa berkembang. Dan juga jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan di kolom komentar. Dipertanyakan saja. Sekali lagi, untuk para guru-guru spiritual atau pendiri-pendiri padepokan manapun, saya minta maaf. Hapunten paralun. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya ini hebat atau jauh, tapi saya hanya berniat untuk berbagi tentang keilmuan, warisan leluhur, dan budaya Nusantara. Karena Nusantara ini sangat kaya akan budaya dan kesenian dari keilmuan-keilmuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.